Martin Paes ini berbeda dari Ivar Jenner, Rafael Struijk, Urat Mangun, kemudian siapa? Elkan Bagot, Jordi Amat. Beda saudara-saudara, beda. Dia tidak punya keturunan Indonesia, dia tidak punya darah Indonesia. Bukan half blood, bukan setengah Eropa, setengah Indonesia, bukan. Dia 100% orang bule, saudara-saudara, orang bule. Tetapi dia boleh menggunakan paspor Indonesia karena dia orang Indo, saudara-saudara, orang Indo, keturunan Indo. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita omongin, kita obrolin, kita ulas, kita analisis, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Singapura, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng. Dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi saudara-saudara, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, PSSI baru saja mengumumkan naturalisasi 3 pemain baru, 3 pemain Indonesia, 3 pemain diaspora yang akan dinaturalisasi dan akan digunakan untuk tim nasional senior maupun tim nasional junior Indonesia, saudara-saudara. Martin Paes sudah resmi mensumpah WNI setelah prosesnya bareng Ratnar Uratmangun dan Tom Hai, saudara-saudara, sudah selesai. Kemarin dia sudah sumpah WNI, kemudian dia sudah boleh bermain di tim nasional Indonesia kalau masalah administrasi, surat perpindahan, kemudian syarat-syarat gugatan PSSI kepada FIFA tentang izin bermain Martin Paes ini disetujui, boleh bermain, dia akan bisa bermain nanti tanggal 6 dan tanggal 11 Juni ketika tim nasional Indonesia menghadapi pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan melawan Filipina di Jakarta, saudara-saudara. Tentu saja ini kabar bagus karena Martin Paes adalah penjaga gawang yang sangat tinggi, posturnya luar biasa, saudara-saudara, 191 cm dan usianya baru 25 tahun, pengalamannya juga luar biasa. Itu Martin Paes yang sudah resmi. Kemudian yang sedang dalam proses adalah Kelvin Verdong. Kelvin Verdong adalah fullback, back sayap kiri. Bisa fullback kiri, bisa sayap kiri, bisa juga penyerang sayap. Posturnya tidak terlalu tinggi, saudara-saudara, hanya 174 cm. Kemudian dia juga sudah sama seperti Martin Paes, dia juga membela di Belanda di U17, U16, U18, U19, U20, U21. Ya, pengalamannya banyak. Dia main di klub yang namanya NEC Nijmegen. Nijmegen. Di sanalah di Belanda, di Eredivisie. Kemudian yang ketiga adalah si Jean Raven. Jean Raven ini adalah pemain muda, saudara-saudara, masih berusia 18 tahun. Kemungkinan dia akan dipanggil untuk tim nasional Indonesia U20, saudara-saudara. Kalau lolos ke Piala Dunia U20 ya. Ini dia masih main di Dordrecht. Klubnya namanya Dordrecht di U21, saudara, di RT Divisi, di level kedua. Tetapi dia posisinya adalah penyerang, 189 cm, ya lebih tinggi 1 cm dari Rafael Struijk. Dan ini posisinya adalah forward, apa istilahnya, defense forward. Defense forward adalah penyerang yang bisa sebagai pemantul bola. Karakternya kayak Christian Gonzalez. Jadi dia bisa keeping bola, bisa menahan bola ketika terjadi serangan. Dan ketika dia nahan bola, dia bisa melepaskan tembakan secara mengejutkan. Ini 3 pemain, yang 1 sudah resmi dan 2 masih dalam proses untuk dinaturalisasi, saudara-saudara. Adalah saudara-saudara, adalah yang menarik dan membuat saya penasaran adalah Martin Paes, saudara-saudara. Martin Paes, kiper 191 cm dari FC Dallas. Sebelumnya main di Utrecht. Utrecht lagi.
Hampir semua pemain keturunan Indonesia itu berawal dari Utrecht, hampir semuanya. Ini dia juga dari Utrecht, saudara-saudara, dari Utrecht. Nah, yang menarik dari Martin Paes ini adalah ada dua, saudara. Pertama adalah kontroversi apakah dia boleh bermain di tim nasional Indonesia atau tidak, karena waktu dia main di tim junior Belanda itu usianya sudah di atas itu, sudah tidak persyaratan usianya itu sudah di atas yang dia bisa pindah ke asosiasi itu masalahnya. Kemudian PSSI melancarkan gugatan. Saya nggak tahu perkembangannya gimana, tetapi kalau dia berhasil dinaturalisasi ya tampaknya gugatan itu dikabulkan. Tetapi bagaimana nanti kita lihat saja ketika pertandingan melawan Irak, ketika pertandingan melawan Filipina bulan Juni, tanggal berapa tadi? 9 atau tanggal 6 dan tanggal 11 itu, saudara-saudara. Ah, itu kita lihat di situ. Kalau dia bisa main, ya berarti segala masalah administrasi itu sudah selesai. Dan hal kedua yang menarik adalah si Martin Paes ini, saudara-saudara, sebenarnya dia bukan pemain keturunan. Dia tidak punya darah Indonesia, bukan setengah Indonesia, setengah Belanda, bukan. Dia tidak beda dengan Rafael Strijk, beda dengan Ivar Jenner, beda dengan Urat Mangun, beda dengan Bagot, beda dengan Jordi Amat, yang semuanya punya darah Indonesia, setengah-setengah gitulah istilahnya, half blood. Nah, kalau si Martin Paes ini, saudara-saudara, dia 100% orang Eropa, 100% bule. Kakek neneknya, semuanya nenek moyangnya itu semuanya dari Eropa. Orang bule, bapaknya, ibunya, itu semuanya orang Eropa. Jadi tidak ada darah Indonesia sama sekali, tidak ada keturunan Indonesia, tidak ada, saudara-saudara. Jadi dia murni 100% adalah orang Eropa. Walaupun dia orang Eropa, saudara-saudara, tetapi dia punya hak dan bisa dinaturalisasi, bisa menggunakan paspor Indonesia berdasarkan peraturan. Peraturan FIFA maupun peraturan yang ada di Indonesia. Bisa, saudara-saudara, bisa menggunakan jalur itu tadi, jalur keturunan, bukan jalur domisili, saudara-saudara. Itu bisa, saudara-saudara, bisa, dan itulah yang sekarang sedang dilakukan dan sudah selesai dilakukan oleh Kenapa orang bule bisa menjadi warga negara Indonesia tanpa domisili, saudara-saudara, tanpa regulasi domisili, tanpa tinggal di Indonesia 5 tahun? Kenapa? Karena begini, saudara, ini saya mau cerita ya. Martin Paes itu bisa diberikan paspor Indonesia karena neneknya lahir di Indonesia, di Hindia Belanda. Waktu itu masih Hindia Belanda ya, tahun 1940 di Kediri, di Pare. Pare itu adalah Kabupaten Kediri di Jawa Timur sana, saudara-saudara. 1940. Tetapi dia hanya lahir saja. Dia lahir tetap dari keluarga orang-orang Belanda semua. Nah, istilahnya di Indonesia itu adalah orang Indo. Zaman dulu ya, ini mungkin bagi saudara-saudara, bagi adik-adik yang nggak paham sejarah ya. Dulu ada namanya orang Indo. Orang Indo itu adalah orang Eropa. Kebanyakan orang Belanda ya, ada juga orang Spanyol, orang Portugis, orang macam-macam lah. Itu yang tinggal dan menetap di Indonesia sejak zaman Hindia Belanda awal, sejak zaman VOC lah. Mereka sudah datang ke Indonesia, mereka bergaul ya. Terjadi perkawinan dengan sesama orang Eropa lah. Mereka tidak membaur dengan orang Indonesia, tetapi mereka lahir, besar, tinggal di Indonesia. Pada waktu sejak Hindia Belanda, di zaman Belanda, masih di zaman penjajahan Belanda. Ya, termasuk si neneknya Martin Paes ini. Kemudian orang-orang Indo ini, saudara-saudara, orang-orang Indo ini kemudian meninggalkan Indonesia ketika setelah kemerdekaan. Karena ada masalah, ada konflik antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda, termasuk pada saat ada nasionalisasi tahun 1950-an akibat konflik dengan Irian Barat. Pada waktu itu perebutan Irian Barat, banyak orang Indo ini kemudian pulang ke Belanda, termasuk juga orang-orang Ambon, orang-orang Maluku yang menjadi tentara Kenil. Tentara Hindia Belanda itu banyak sekali yang berimigrasi kemudian pindah ke Belanda, dan sejak saat itu mereka tidak kembali. Walaupun mereka tidak pernah kembali ke Indonesia, mereka secara hati itu masih merasa sebagai orang Indonesia, masih punya ikatan yang kental terhadap Indonesia. Mereka di Belanda sana juga makan makanan asli Indonesia. Gado-gado, nasi goreng, sate, apalagi pisang goreng, tahu tempe, itu mereka juga masih mengkonsumsi itu. Soto, rawon, itu mereka masih mengkonsumsi. Jadi secara ikatan itu mereka masih merasa sebagai orang Indonesia.
Dan ketika PSSI melakukan pendekatan kepada Martin Paes dan keluarganya, saudara-saudara, kepada neneknya, kepada bapaknya, kepada ibunya, kepada keluarga besarnya Martin Paes, itu jawabannya setuju dan itu tidak butuh waktu lama. Jadi ini luar biasa, luar biasa. Martin Paes tidak memikirkan bukan masalah soal dia tidak dipanggil ke tim nasional Belanda, bukan. Tetapi ini memang neneknya sejak awal memang menginginkan Martin Paes suatu saat bermain untuk tim nasional Indonesia. Jadi ini luar biasa, saudara-saudara. Walaupun neneknya hanya numpang lahir di Indonesia, hanya numpang lahir di Kediri, dia 100% orang bule, tetapi cinta dia kepada Indonesia luar biasa, saudara. Jadi ini harus kita salut, saudara-saudara, terhadap zaman Hindia Belanda, saudara-saudara. Orang-orang Indo ini menempati kasta tertinggi. Jadi dulu di pemerintahan kolonial Belanda itu kan ada 3 level warga negara. 3 kasta lah, perlakuannya juga berbeda. Jadi masih sistem pemerintahan ketika itu adalah rasis, apartheid lah, kira-kira seperti itu, seperti di Afrika Selatan. Jadi ada 3 level 3 level warga negara. Satu, orang-orang Indo ini, orang-orang Eropa yang lahir besar menetap di Indonesia, tinggal di Indonesia ini. Orang-orang Indo dia punya segala macam keistimewaan lah. Dia punya pokoknya dia diutamakan. Kemudian ada lagi yang level kedua adalah orang-orang dari Asia Timur, orang-orang Cina, orang-orang Arab, orang-orang India. Itu level kedua. Nah, level ketiga adalah orang-orang pribumi, orang-orang Indonesia, orang-orang Jawa, orang-orang macam-macam itu. Orang Sunda, orang Sumatera, Kalimantan, itu mereka disebut sebagai inlander. Nah, inlander itu adalah sebutan yang tidak terlalu mengenakkan. Karena itu konotasinya adalah merendahkan. Seolah-olah kita tidak beradab. Itu dulu seperti itu. Tetapi kan seiring kemerdekaan Indonesia, seperti itu sudah menjadi sejarah dan Belanda juga saya rasa sudah tidak terlalu peduli dengan hal itu, saudara-saudara, di Belanda sana. Jadi yang ada sekarang hanyalah nostalgia orang-orang Belanda, orang-orang Indo itu nostalgia dengan Indonesia. Dan bagi orang-orang Belanda, saudara-saudara, mereka selalu mengatakan bahwa asal mula nenek moyang mereka itu berasal dari Indonesia, dari Curaçao, dari Suriname, dari Sri Lanka, begitu, saudara-saudara. Jadi ada alangkah hal yang wajar kalau keluarganya Martin Paes bersedia untuk Martin Paes bermain untuk Indonesia. Adalah hal yang wajar dan itu harus kita apresiasi, harus kita dukung. Kalau Martin Paes itu 100% bule, saudara-saudara, Calvin Verdong ini unik lagi, beda lagi kisahnya. Calvin Verdong ini dia punya darah Indonesia. Bapaknya, ayahnya itu berasal dari Aceh Barat, dari Meulaboh, saudara-saudara. Bapaknya berasal dari Meulaboh dan ibunya dari Belanda. Jadi dia punya darah Indonesia yang mengalir cukup kental, saudara-saudara. Jadi ini si Calvin Verdong dari bahkan generasi pertama ya, dari bapaknya. Jadi ini Calvin Verdong dan dia tidak malu mengakui bahwa dia orang Indonesia, punya darah Aceh Barat, punya darah Meulaboh. Walaupun ya dia lama lahir dan besar di Belanda, di Dordrecht dia lahirnya tanggal 26 April 1997, kemudian memulai karir juga di Belanda, semua di Belanda. Dia tidak pernah ke Indonesia, hanya sesekali saja berlibur ke Indonesia pernah, tetapi dia tidak pernah tinggal di Indonesia. Nah, ini si Kevin Verdong, dia posisinya adalah back sayap. Biasanya dia main di kiri, punya kecepatan yang bagus, punya umpan yang bagus, dan kelebihan Calvin Verdong ini adalah dia punya tendangan bebas yang keras, yang terarah dan luar biasa. Dia mirip tendangan bebas dia, kalau saudara-saudara perhatikan itu mirip Roberto Carlos. Nah, semoga ini bisa bermanfaat, bisa menghadirkan sudut pandang lain, bisa menjadikan tipe bermain lain di tim nasional Indonesia, khususnya di sayap kiri. Walaupun sebenarnya juga saya bertanya, kita ini sudah kelebihan pemain di posisi itu. Kita punya Sen Patinama juga di situ, kemudian Sandy Walsh, kemudian siapa lagi yang kemarin, Nathan juga posisinya di fullback semua. Jadi ini kelebihan. Saya nggak tahu nanti Sintayong akan bagaimana memperlakukan Calvin Verdong ini. Tetapi yang pasti ini pemain yang bagus. Sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan. Talentanya bagus, kemampuannya bagus, dan yang pasti darah Indonesianya itu mengalir cukup deras, saudara-saudara.
pemain naturalisasi lain yang memiliki darah Indonesia adalah Jens Raven, saudara-saudara. Jens Raven ini adalah dia punya darah Indonesia dari neneknya, nenek atau kakek ya, yang berasal dari Yogyakarta, saudara-saudara. Nah, ini juga setengah darahnya half blood. Nah, ada setengah Indonesia, setengah Belanda, dan dia adalah masih muda, saudara-saudara, kelahiran 12 Oktober 2005. Artinya masih 18 tahun, saudara-saudara. 18 tahun, dan saat ini dia tercatat sebagai pemain Dordrecht U21, saudara-saudara, dan dia posisinya adalah striker, center forward, penyerang tengah dengan tinggi badan 189 cm, saudara. Tinggi sekali ini, luar biasa tinggi sekali. Baguslah ya, hampir sama dengan Rafael Strijk. Rafael Strijk mungkin selisih 1 cm atau 2 cm dari Rafael Strijk. Kemudian musim ini dia sudah bermain 19 kali di tim junior, di Liga Junior di Belanda sana. Bersama Dordrecht dia menghasilkan 6 gol dan bermain 1231 menit. Kalau posisi penyerang, saudara-saudara, saya bisa terima karena bisa mengerti lah, karena Indonesia memang butuh penyerang. Kita punya striker-striker lokal yang nomor 9 ya, posisi nomor 9 itu kurang bagus lah. Misal Ramadan Sananta juga angin-anginan, Hoki Caraka angin-anginan, siapa lagi, Dimas Derajat, Dendi Sulistiawan, bahkan pemain naturalisasi kayak Spasuzjevic, semuanya kurang memuaskan. Jadi wajar kalau dia mencari penyerang tengah seperti si Jens Raven ini. Apalagi usianya baru 18 tahun. Kemungkinan Jens Raven bisa digunakan untuk tim nasional Indonesia U20. Bisa juga untuk tim nasional U23. Masa depan dia masih panjang. Kalau keberadaan pemain ini, saudara-saudara, tentu saja kita harus dukung, saudara-saudara. Kita harus dukung karena ini salah satu cara untuk membuat prestasi tim nasional Indonesia, membuat pembinaan sepak bola di Indonesia itu, membuat sepak bola di Indonesia itu berkembang, saudara-saudara. Itu salah satu cara, dan itu juga dilakukan di mana-mana di seluruh dunia, bahkan sekelas Jerman, sekelas Inggris, sekelas Prancis, Belanda, Brasil, Argentina itu juga melakukannya. Mereka memanggil pemain-pemain keturunan mereka dari mana-mana lah. Pemain diaspora mereka dipanggil, diberi kesempatan bermain. Itu wajar dilakukan. Yang harus juga diperhatikan adalah kita tidak harus selalu memberikan pujian, saudara-saudara. Jangan selalu kita memberikan pujian, karena pujian itu pada hakikatnya adalah racun, saudara-saudara. Membunuh secara perlahan-lahan. Kita juga harus memberikan kritik. Itu wajib kita berikan kritik. Siapa saja kita kritik, Sintayong kita kritik, PSSI kita kritik, pemain kita kritik. Karena kalau nggak dikritik itu, saudara-saudara, pemain semua pengurus, pelatih itu akan besar kepala. Dan kalau mereka sudah besar kepala, mereka lupa daratan, itu yang terjadi ya seperti kemarin adalah kita contoh ketika lawan Uzbekistan itu kan, setelah kemenangan lawan Korea itu pujian datang bertubi-tubi. Seolah-olah Indonesia udah King Indo, katanya begitu. Seolah-olah kita sudah juara Piala Dunia. Jadi sehingga kita lupa daratan, mulai sesumbarlah, euforia lah, dan akibatnya pemain itu terlena, dan waktu pertandingan melawan Uzbekistan itu kalah, terlepas dari wasit. Wasit kita nggak usah nyalahkan wasit lah, karena memang ya kita juga sempat diuntungkan VAR, kita juga dirugikan VAR, jadi sama-sama 50-50. Tetapi intinya adalah kita harus memberikan pujian secara proporsional kepada pemain-pemain keturunan, kepada pelatih tim nasional Indonesia, kepada pengurus, tetapi juga kita harus memberikan kritik yang proporsional juga, saudara-saudara. Ya, intinya adalah proporsional. Pada tempatnya, semua diperlakukan secara fair, secara jujur, secara adil. Jadi kalau memang harus dipuji, ya kita puji secukupnya. Kalau memang harus kita kritik, ya harus kita kritik secukupnya. Tidak usah kita memuji yang berlebihan atau menjelekkan yang berlebihan. Jadi netral saja, saudara-saudara, netral. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari utara sampai ke selatan, dari barat sampai ke timur, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita bicarakan, semua sudah kita bahas, semua sudah kita omongin, semua sudah kita gibahin. Sudah kita cangkeman, kita cakap, kita apa aja lah tentang 3 pemain baru yang akan segera dinaturalisasi.
Bukan 3, 1 sudah resmi naturalisasi, 2 lagi akan segera menyusul, saudara-saudara, untuk memperkuat tim nasional Indonesia. 3 pemain ini ada di 3 posisi berbeda, saudara-saudara, dan tampaknya itu cukup dibutuhkan oleh tim nasional Indonesia ketika menghadapi lanjutan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, saudara-saudara. Martin Paes sudah resmi sumpah WNI, posisinya adalah penjaga gawang, kiper, main di Dallas, FC Dallas di Major League Soccer, kiper utama di sana dan cukup posturnya lumayan, kemampuannya hebat, pokoknya ini berguna. Kemudian ada lagi Calvin Verdong, pemain sayap back kiri, full back kiri dari NEC Nijmegen di Eredivisie, saudara-saudara, di Eredivisie, pemain yang cukup bagus dan dia dokumennya sudah diserahkan dan sedang akan menjalani proses untuk dinaturalisasi, saudara-saudara, seperti rekan-rekannya yang sudah terlebih dahulu mendapatkan paspor Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah Jens Raven. Jens Raven adalah striker berusia 18 tahun, saudara-saudara, main di Dordrecht U21, masih junior, dia main di klub Dordrecht itu di masih junior. Dordrecht adalah klub di Eerste Divisi, di bawahnya Eredivisie. Nah, dia posisinya adalah striker, posturnya cukup tinggi dan ini tampaknya menjadi jawaban dari keresahan Sintayong yang susah mendapatkan penyerang tengah. Si Raven ini karakternya hampir mirip dengan Christian Gonzalez. Jadi defensive forward, pemain penyerang yang bisa menahan bola, bisa keeping bola. Nah, ini tampaknya yang dicari. Dan yang menarik adalah Martin Paes itu tidak punya darah Indonesia, saudara-saudara. Dia adalah keturunan Indo. Nah, istilahnya adalah Indo. Indo itu adalah orang-orang Eropa yang menetap di Indonesia pada masa Hindia Belanda. Nah, dan nenek Martin Paes ini lahir di Kediri, Jawa Timur tahun 1940, sehingga dia boleh secara hukum, secara undang-undang, secara peraturan FIFA boleh menggunakan paspor Indonesia untuk bermain di tim nasional. Ya, jadi nanti ini Martin Paes tergantung dari surat administrasi dari FIFA. Kalau surat administrasinya dari FIFA sudah datang, saudara-saudara, sudah sah, ya dia bisa main nanti bulan Juni melawan Irak dan melawan Filipina, saudara-saudara. Kalau nggak salah itu waktu Irak dan Filipina itu tanggal 6 dan tanggal 11 Juni. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton. Tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.